Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 780. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Formasi magis Guanghan. Mendengar itu semua murid yang hadir terkejut. Kedalaman formasi ilusi surgawi Guanghan ke-33 adalah area terlarang untuk inti istana Tuan Guanghan. Ada banyak tempat berharga di dalamnya, dan bahkan satu-satunya pena suci kuno tingkat guru suci ada di sana, terkubur di tanah terlarang. Susunan hantu Guanghan ini secara umum kecuali penguasa istana, hanya orang suci istana Guanghan yang memenuhi syarat untuk memasukinya dan menerima rantai warisan. Namun mengapa sekarang murid Tianzhuo akan masuk ke sana? Atau mungkinkah Tianzhuo dan Guanghan Mansion telah mencapai sebuah kesepakatan? Banyak murid nampak langsung menebak. Ya, baik. Seorang pria tua bernama Suyong itu melangkah maju dan memicu pengekangan. Tiba-tiba sebuah pintu masuk muncul di kabut di depannya. Apakah kamu tidak ingin melihat wanitamu? Dia sedang memperbaiki rantai di tanah suci Danau Giok. Selama Anda masuk, Anda bisa melihatnya. Tetapi tidak ada yang akan memandu Anda. Itu tergantung kepada Anda apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak, kata penguasa istana Guanghan. Dia berkata dengan enteng. Begitu suaranya jatuh, seluruh istana Guanghan mendidih, dan banyak murid di alun-alun memandang Qingchen dengan kaget. Ternyata itu dilakukan hanya demi seorang wanita. Ternyata putra ini ada di sini tidak untuk menerima warisan, tetapi untuk bertemu dengan murid tertutup dari penguasa istana Guanghan yang sekarang sedang memperbaiki rantai di tanah suci Danau Giok. Tiba-tiba semua murid mau tidak mau nampak terkejut. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir sekarang, masih ada waktu untuk mundur, kata penguasa istana Guanghan. Mendengar itu Qingchen tidak menjawabnya, dia menjawab dengan melangkah tegas. Qingchen melangkah keluar selangkah demi selangkah. Seluruh orang itu langsung memasuki kabut dan menghilang. Kamu memiliki keberanian, tetapi sayangnya, jika kamu ingin melewati formasi ilusi surga ke-33 dengan aman, kamu tidak bisa hanya memiliki keberanian, kata penguasa istana Guanghan itu. Dia berkata dengan dingin, kemudian menoleh ke arah Suyong. Suyong, jika Qingchen mati di dalam formasi magis, kamu akan mengeluarkan tubuhnya. Namun jika dia tidak mati, apapun yang terjadi di dalam, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kata penguasa istana Guanghan. Ya baik, penguasa istana, kata Suyong. Dia berkata dengan hormat. Segera sebuah tirai spiritual tiba-tiba muncul. Apa yang ditampilkan pada tirai spiritual adalah peta dari seluruh formasi ilusi surgawi ke-33, dan di atas tirai spiritual ada titik cahaya. Titik cahaya ini melambangkan napas kehidupan dari Qingchen. Ini sebenarnya adalah tirai spiritual pemantauan ilusi Guanghan surgawi ke-33. Selama titik cahaya mati, itu berarti Qingchen telah hilang. Suyong dapat pergi ke tempat di mana titik cahaya menghilang untuk mengeluarkan tubuh Qingchen. Dan selama titik cahaya itu tetap ada, tidak peduli apa yang dilakukan oleh Qingchen atau kemanapun dia pergi, dia tidak bisa mengendalikan tempat manapun. Setelah menginstruksikan semua ini, penguasa istana Guanghan itu membawa guru suci Yao Guang dan kembali ke istana. Guru suci Yao Guang, apakah Anda tidak mengkhawatirkan murid Anda? Di singgasana di aula utama, penguasa istana Guanghan mendapatkan kembali ketidakpeduliannya dan berkata dengan tenang. Mendengar itu, guru suci Yao Guang tersenyum sedikit lalu berkata, kamu mungkin tidak tahu perbuatannya. Jadi apakah menurutmu tidak mungkin bagi muridku menemukan muridmu di lapisan ke-33 formasi ilusi Guanghan? Tetapi aku cukup percaya kepadanya. Oh, mata penguasa istana Guanghan sedikit memadat. Guru suci Yao Guang mengetahui aspek menakutkan dari formasi ilusi ke-33 surga Guanghan. Jadi dia begitu percaya diri. Mungkin Anda tidak tahu catatan Qingchen, itu saja. Saya datang kali ini terutama untuk ujian surgawi kali ini. Dan Qingchen ini adalah kartu truf dari Tianzhuo saya.
Karena saya ingin bekerja sama, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Anak ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Segera setelah dia memasuki Tianjuo saya, dia mengalahkan penerus Yang Wudi dari divisi pemurnian saya. Potensinya tidak terbatas, dan dia diharapkan menjadi guru suci di masa depan. Apa? Dia mengalahkan Xiang Wudi? Mendengar itu, mata penguasa istana Guanghan sedikit berkedip. Jika istana ini benar, putra ini seharusnya hanya menjadi basis kultivasi dari puncak tahap awal suci surgawi. Sedangkan Xiang Wudi adalah puncak tahap tengah suci surgawi dan bahkan setengah kakinya telah memasuki tahap air suci surgawi. Bagaimana itu bisa dikalahkan? Apakah kamu tidak mengatakan kebohongan? Kata penguasa istana Guanghan. Untuk apa saya berbohong? Jika tidak, mengapa saya sangat menghargainya? Kata guru suci Yao Guang. Dia mengangguk dan tersenyum. Tidak, kata penguasa istana Guanghan. Dia menggelengkan kepalanya. Bahkan jika anak ini sangat berbakat, mampu mengalahkan Xiang Wudi, dan memiliki bakat melawan langit, itu tidak cukup bagi guru suci Yao Guang untuk mendukungnya sepenuhnya. Pasti ada alasan lain, kan? Kata penguasa istana Guanghan. Hahaha, Tuan istana Guanghan, memang Tuan istana Guanghan. Guru suci Yao Guang tertawa. Memang benar bahwa ada alasan lain. Tetapi itu karena Qin Chen telah mendobrak lantai 9 menara suci kuno, kata guru suci Yao Guang. Namun sebenarnya dia memiliki alasan lain, namun dia tidak menceritakannya. Apa lantai 9 menara suci kuno? Mata penguasa istana Guanghan itu memadat. Tidak heran guru suci Yao Guang akan mendukung Qin Chen. Jika saya tidak salah, Anda bersedia mendukung Qin Chen. Harus ada alasan lain selain alasan itu, kan? Kata penguasa istana Guanghan. Cahaya kebijaksanaan melintas di matanya. Memang saya mendukung Qin Chen ini tentu saja bukan hanya karena alasan-alasan itu, tetapi juga karena alasan lain. Tetapi ini adalah rahasia saya, jadi aku tidak bisa memberitahumu, kata guru suci Yao Guang. Saat ini Qin Chen sudah memasuki formasi surgawi ke-33, bersenandung. Awalnya susunan magis Guanghan surgawi ke-33 adalah area paling terlarang di seluruh istana Guanghan. Itu adalah tempat seperti surga dan istana dan halaman di mana-mana, indah dan megah. Tetapi begitu Qin Chen masuk, lautan tak terbatas muncul di depannya. Lautan luas meraung, memicu gelombang besar, dan kemudian mengalir ke arah Qin Chen seperti lautan luas. Boom! Pada saat ini Qin Chen tampak berada di lautan luas alam semesta. Gelombang besar itu bukanlah gelombang laut yang sederhana, tetapi gelombang spiritual yang luas, cukup untuk membunuh ahli teratas manapun. Apakah ini formasi ilusi 33 surgawi Guanghan? Ini sangat kuat, mengandung kepalsuan dan kenyataan, bahkan kekuatan jiwaku terpengaruh. Qin Chen jelas bisa merasakan gelombang besar di depannya dan itu sepertinya hidup. Namun itu sebenarnya adalah ilusi. Qin Chen melihat gelombang besar di depannya dan tidak menunjukkan pengetahuannya tentang formasi, tetapi hanya memiliki visi yang kuat. Hati seperti pisau, keinginan seperti pedang. Jika hatimu tulus, kamu bisa menghancurkan semua kepalsuan. Jika hatimu kuat, kamu bisa memotong semua rintangan. Mata Qin Chen dingin dan kemudian dengan keras dia melawan gelombang besar itu. Dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, dia telah mencapai titik tulus, dan dia dapat mempertahankan ketenangan mutlak setiap saat. Kuncinya adalah dia telah memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dan bahkan dapat membentuk sangkar jiwa. Lagi pula saat ini Qin Chen baru saja memasuki lapisan ke-33 surga dari ilusi dingin yang luas. Apa yang ditemui Qin Chen saat ini hanyalah ilusi pertama. Boom! Pada akhirnya Qin Chen langsung menembus gelombang besar itu. Tiba-tiba gelombang besar yang tak terbatas seketika menghilang. Dan kemudian apa yang muncul di hadapan Qin Chen adalah area terlarang yang luar biasa dengan kabut yang melonjak. Dan ini adalah ilusi kedua. Dan ini ternyata mengandung pena suci tingkat guru suci. Qin Chen bahkan memiliki keinginan untuk berkultivasi di sini. Namun itu hanyalah ilusi. Qin Chen menyadari bahwa ini benar-benar ilusi. Bahkan jika ada pena suci tingkat guru suci di sini, itu tidak mungkin untuk membiarkan Qin Chen menyerapnya, karena pena suci kuno tingkat guru suci terlalu langka dan penguasa istana Guanghan tidak akan begitu murah hati.
Selain itu, Qin Chen tahu terlalu banyak tentang aura pena suci tingkat guru suci ini. Dan Qin Chen langsung menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Tentu saja ini juga karena Qin Chen, jika dia digantikan oleh prajurit puncak tingkat menengah lainnya, dia akan tenggelam dalam ilusi ini sejak lama dan tidak akan dapat sadar kembali. Karena tidak ada prajurit yang bisa menahan godaan dari pena suci kuno tingkat guru suci. Setelah melewati ilusi tingkat kedua, Qin Chen merasakan aura suci samar dari petinggi suci surgawi di sekelilingnya. Dia mengangguk sedikit, ini hampir sama area terlarang Guanghan Mansion sedikit lebih kaya daripada miliknya. Ini merupakan ilusi rumah gua puncak langit tertinggi, ini normal. Sayangnya ini masih ilusi. Qin Chen sedikit tersenyum dan terus bergerak maju. Dia acuh tak acuh terhadap aura dan pemandangan di sekitarnya. Kekuatan jiwanya terlalu kuat. Selain itu, teknik perbaikan langit, dia bisa melihat semua kepalsuan dan secara alami tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Namun ini hanyalah level kedua. Selain itu, formasi ilusi surgawi ke-33 akan menjadi semakin menakutkan, semakin maju ke depan akan semakin menakutkan. Saat kemudian Qin Chen terus masuk lebih jauh, banyak kebun obat spiritual dan seterusnya muncul di depan Qin Chen. Tetapi semuanya diabaikan oleh Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen melihat tebing. Di tebing, aura dipenuhi dengan poniks yang menguntungkan. Seorang wanita cantik nampak berdiri di tebing, dikelilingi oleh cahaya pedang. Merasakan Qin Chen, matanya mendekat dan membukanya dengan lembut, dengan mata tertutup. Itu seperti bulan yang indah. Namun dengan keyakinan Qin Chen yang kuat, ini hanyalah ilusi. Hancurkan untukku, teriak Qin Chen dengan dingin. Segera kesadarannya bergemuruh dan seketika bulan-bulan yang indah yang melonjak itu tiba-tiba menghilang. Teknik asal keluar dari Qin Chen bergemuruh mewakili asal mula segala sesuatu, memungkinkan Qin Chen untuk melihat semua kepalsuan dan melihat pemandangan yang paling nyata. Hal yang paling menakutkan adalah aturan waktu Qin Chen. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, hanya waktu yang abadi. Di bawah aturan waktu Qin Chen, ilusi apapun tidak mungkin menjebaknya, kecuali waktu pun dapat berubah. Qin Chen kemudian mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, aturan waktu. Diri sejati adalah satu, dunia berubah. Hanya diri sejati yang tidak berubah. Dia terus bergerak maju, menembus berbagai rintangan ilusi. Saat ini di alun-alun di luar ilusi Guanghan surga ke-33, Su Yong dan banyak murid di istana Guanghan melihat titik cahaya pada tirai spiritual yang terus menembus ke area terlarang. Dan mereka semua mengungkapkan ekspresi yang mengejutkan. Ilusi tingkat ke-10. Qin Chen telah memasuki sepertiga dari area terlarang begitu cepat. Dan dia telah memasuki posisi ilusi tingkat ke-10. Bagaimana ini mungkin? 33 formasi ilusi surgawi sangat kuat. Dengan ilusi di dalamnya, sejauh yang saya tahu, bahkan penguasa tingkat tinggi akan terjebak di dalamnya. Namun, bagaimana Qin Chen tidak terpengaruh sama sekali? Jenius Tianjuo ini benar-benar mengerikan. Apakah keinginannya benar-benar kuat? Banyak murid nampak terkejut dan berdiskusi, menutupi mulut mereka, berkedip di mata mereka yang indah. Saat ini di samping lelaki tua Su Yong juga nampak terkejut. Saat ini di tubuh Qin Chen susunan cahaya Dao bertahan. Ini adalah pemahaman Qin Chen tentang metode pembentukan untuk memecahkan susunan ilusi Guanghan surgawi ke-33. Meskipun formasi ilusi 33 surga Guanghan menakutkan, itu adalah formasi magis tingkat master yang suci. Tetapi selama itu adalah formasi, pasti akan ada kekurangan dan celah. Orang lain mungkin tidak akan mendapatkan kekurangan dan celah ini, tetapi Qin Chen berbeda. Palu perbaikan langit di tubuhnya memancarkan gelombang berkabut. Dan palu perbaikan langit adalah senjata pemurnian paling kuat dari istana perbaikan langit kuno yang berisi teknik perbaikan langit. Bahkan itu dapat memperbaiki langit. Lalu bagaimana formasi ilusi ini dapat membingungkan Qin Chen? Saat ini di depan mata Qin Chen ilusi ini menjadi sangat jelas. Teknik terlarang jiwa surgawi sedang beroperasi dengan serangkaian formasi misterius terlihat tertinggal di antara langit dan bumi. 15 ilusi, 17 ilusi, 18 ilusi, 19 ilusi. Di alun-alun, Su Yong menyaksikan penetrasi terus-menerus Qin Chen dan seluruh sosoknya benar-benar terkejut. Bagaimana anak ini melakukannya? Su Yong benar-benar tidak percaya pada level ini. Bahkan jika dia masuk, dia mungkin tidak akan bisa memasukinya. Di samping banyak murid-murid di alun-alun juga tertegun.
orang ini benar-benar bisa masuk ke tempat yang begitu dalam, bukankah dia akan bertemu dengan banyak orang suci di rumah Guanghan kita? Mungkin saja dia akan melewati gua-gua beberapa orang suci teratas ketika dia menerobos ilusi. Nampak banyak murid perempuan menunjukkan kegembiraan dan mereka semua berdiskusi. Seperti yang mereka duga ketika Qin Chen mengembara dalam ilusi ini. Saat ini seorang wanita yang mengenakan Lingluo membuka matanya di gua gunung tempat Qin Chen berada. Sekarang di luar gua, dia melihat Qin Chen bertarung melawan ilusi yang tak ada habisnya. Dan matanya tiba-tiba bersinar dengan kilau yang aneh. Ya ampun, bagaimana mungkin seorang pria bisa muncul di area terlarang rumah Guanghan? Mungkinkah ada orang luar yang masuk? Tidak, jika orang luar masuk, itu tidak akan lolos dari pengintaian penguasa istana Guanghan. Lalu siapa orang ini? Tidak ada yang bisa masuk kecuali menggunakan metode terlarang dari penguasa istana Guanghan. Tetapi dia bisa masuk ke alam surgawi ke-33. Bukankah ini mencari jalan buntu? Kata wanita itu, matanya berkedip berulang kali, terutama setelah dia merasakan napas Qin Chen. Dia terkejut di saat merasakan kultivasi Qin Chen yang lebih buruk darinya, dan orang itu hanyalah puncak tahap awal suci surgawi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin prajurit di puncak tahap awal suci surgawi bisa masuk ke sini? Kata wanita itu, dia dengan cepat menyampaikan pesan. Dan setelah beberapa saat dia sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini dengan jelas. Dan kemudian menatap Qin Chen dengan takjub. Putra ini ternyata murid dari Menteri Tianzhuo. Ya, orang suci ini harus melihatnya. Kata wanita itu, tubuh wanita itu berubah menjadi cahaya keemasan halus. Dan tiba-tiba melebur ke dalam kampan dan bergegas ke arah Qin Chen. Saat ini Qin Chen terus-menerus memasuki formasi ilusi. Saya belum tahu tempat ini. Hal yang paling mendesak bagi saya adalah menemukan lokasi tanah suci Danau Giok. Kata Qin Chen. Dia kemudian berpikir, mendobrak secara membabi buta seperti ini bukanlah cara yang baik. Kuncinya adalah untuk menemukan Jiruyu. Namun di saat ini Qin Chen merasakan sesosok yang datang ke arahnya. Sesaat kemudian sesosok muncul di depan Qin Chen. Sosok yang muncul itu adalah seorang wanita. Wanita ini mengenakan jubah Phoenix dan mahkota Phoenix merah di kepalanya, memiliki tubuh cekung dan cembung, seperti buah persik berair, penuh dengan godaan. Napas yang memancar dari wanita ini juga sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari Merongtian. Dia sebenarnya adalah raksasa di puncak tahap tengah suci surgawi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.